Konsumerisme adalah sebuah konsep tata negara yang mendominasi negara lain secara tidak langsung tanpa menggunakan kekerasan, tetapi menggunakan hukuman bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Degrad budaya yaitu kondisi ketika di mana masyarakat belum bisa menerima unsur kebudayaan yang berbeda dengan budayanya sendiri. Ketertinggalan budaya yaitu kondisi tidak seimbangnya unsur kebudayaan yang beragam di dalam masyarakat. Konsumerisme yaitu suatu pola hidup yang mendorong individu untuk melakukan konsumsi secara berlebihan atau tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Hedonisme yaitu sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan dalam hidup. Dampak kerusakan lingkungan yaitu perusakan lingkungan, pencemaran tanah, udara dan air, kerusakan lingkungan, pantai dan tanaman, serta penurunan keanekaragaman hayati. Kejahatan cyber yaitu pencurian data, penyebaran malware, serangan DOS, dan cyberbullying. Pengertian kolonialisme adalah konsep suatu negara dominasi negara lain secara langsung tanpa menggunakan kekerasan, tapi melalui hubungan bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Degrad budaya atau culture shock adalah kondisi di mana masyarakat belum siap menerima budaya asing yang berbeda dengan budaya sendiri. Keterlibatan budaya adalah dapat terjadi ketika suatu kelompok masyarakat terjebak dalam pola budaya asing yang mabuk. Keterlibatan budaya adalah dapat diartikan ketika suatu kelompok masyarakat terjebak dalam pola kebudayaan pusat yang tidak ada kepemimpinannya untuk mendorong ke arah perubahan. Hedonisme dapat diartikan sebagai pandangan hidup yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi tujuan utama dalam hidup. Konsumerisme adalah pola hidup yang mendorong individu untuk melakukan proses konsumsi yang berlebihan dan tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Setelah itu, dampak kerusakan lingkungan, pencemaran air, setelah itu, kerusakan lapisan ozon, efek rumah kaca, peningkatan suhu permukaan bumi, kejadian asam merusak bangunan dan hutan, akhir penurunan keanekaragaman hayati. Kejahatan cyber, pencurian data, penyebaran malware, serangan DOS, dan perundungan cyberbullying. Yang ini aja sih tadi Rani di nomor 2. Rani ulang. Neokolonialisme adalah suatu negara yang mendominasi negara lain secara tidak langsung tanpa melakukan kekerasan, tapi melalui hubungan bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Yang kedua ada degrad budaya atau culture shock, adalah kondisi di mana masyarakat menerima unsur-unsur budaya asing yang berbeda dengan budaya sendiri. Habis itu ada kultur lain atau ketertinggalan budaya, adalah kondisi ketidakseimbangan unsur-unsur kebudayaan baru yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga ada konsumerisme, adalah pola hidup yang mendorong individu untuk melakukan konsumsi secara berlebihan dan tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Habis itu ada hedonisme, adalah suatu pandangan hidup yang menyatakan bahwa kebahagiaan terletak pada usaha seseorang mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Yang keempat ada dampak kerusakan lingkungan, ada perubahan iklim, polusi udara dan air, lapisan ozon yang tipis, kerusakan tanah, hutan dan gunung. Yang kelima sebutkan kejahatan siber. Yang pertama itu ada pencurian data atau phishing, penyebaran malware, serangan DOS atau denial of service. Habis itu adalah cyber atau cyberbullying. Langsung coba ya. Pengertian neokolonialisme adalah sebuah konsep saat suatu negara mendominasi negara lain secara tidak langsung tanpa melakukan kekerasan, tetapi melalui perubahan ekonomi, pengaruh budayaan dan pengaruh budayaan, hubungan bilateral dan bantuan ekonomi. Lalu degrad budaya adalah ketika suatu masyarakat budaya adalah adalah ketika masyarakat yang belum siap menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan budaya sendiri. Lalu itu tadi ketertinggalan budaya adalah ketika suatu kelompok masyarakat yang terlibat dalam pola-pola kebudayaan yang terlalu usang dan tidak adanya kepemimpinan yang mendorong ke arah perubahan. Lalu hedonisme adalah pernyataan isu menyatakan bahwa kebahagiaan terletak pada masa sekarang untuk mencari kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Lalu konsumerisme adalah suatu pola hidup yang mendorong individu untuk melakukan konsumsi secara berlebihan atau tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Lalu dampak kerusakan lingkungan ada pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lapisan ozon, rumah kaca, dan polusi udara. Lalu ada deforestasi dan pembangunan yang tidak terkendali. Lalu penurunannya keanekaragaman hayati. Lalu di kejahatan cyber ada pencurian data, phishing, penyebaran malware, penyerang DOS atau denial of service. Lalu perundungan cyberbullying. Salah. Neokolonialisme adalah sebuah konsep suatu negara lain yang mendominasi secara tidak langsung tanpa melakukan kekerasan, tapi melalui hubungan bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Degrad budaya adalah suatu kondisi ketika masyarakat bersiap untuk menerima unsur budaya asing yang berbeda dari budaya sendiri. Ketertinggalan budaya adalah kondisi ketidakseimbangnya unsur budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Konsumerisme adalah suatu pola hidup yang mendorong individu untuk melakukan konsumsi secara berlebihan atau tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Hedonisme adalah suatu pandangan hidup yang menyatakan bahwa kebahagiaan bila oleh orang mau berusaha untuk mencapai kesenangan dan menghindari penderitaan. Dampak kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara, air, tanah, suara, kerusakan hutan, pegunungan, pantai, dan tanaman. Kejahatan cyber adalah pertama ada phishing atau pencurian data, penyebaran malware, serangan DOS, dan cyberbullying. Neokolonialisme
hedonisme adalah sebuah konsep saat suatu negara mendominasi negara lain secara tidak langsung tanpa menggunakan kekerasan, tetapi melalui hubungan bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Gegar budaya atau cultural shock adalah kondisi ketika masyarakat belum bisa menerima unsur-unsur budayaan asing yang berbeda dengan budayaan sendiri. Cultural shock atau ketertinggalan budaya, kondisi tidak seimbangnya unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di dalam budaya sendiri. Cultural lag atau ketertinggalan budaya adalah kondisi tidak seimbangnya unsur-unsur kebudayaan asing yang berkembang di dalam masyarakat. Konsumerisme adalah sebuah pola hidup yang mendorong individu untuk melakukan konsumsi secara berlebihan. Tidak terkendali secara sadar dan berkelompok. Hedonisme adalah sebagai pandangan hidup yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Permasalahan kerusakan lingkungan pertama itu adalah permasalahan lingkungan, pencemaran tanah, air, dan udara, kerusakan hutan, kerusakan pantai, pegunungan, dan tanaman. Yang kelima adalah kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu adalah perlindungan cyber, terus pencurian data dan penyebaran malware. Pengertian neokolonialisme adalah sebuah konsep sosial negara mendominasi negara lain tanpa menggunakan kekerasan, tetapi melalui hubungan bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Terus ada gegar budaya atau cultural shock adalah kondisi mana kelompok masyarakat berusia menerima unsur-unsur budaya asing yang berbeda dengan budaya sendiri. Cultural lag itu adalah kondisi mana dapat terjadi ketika masyarakat terjebak dalam pola budaya yang rusak dan tidak ada kemungkinan yang arah perubahan. Hedonisme menurut Kamus Indonesia diartikan sebagai pandangan hidup yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Konsumerisme adalah pola hidup dari individu untuk melakukan konsumsi secara berlebihan atau tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Terus dampak kerusakan lingkungan pertama yaitu hidup kaca, peningkatan sumber pandemi, kemudian asal kerusakan bangunan, tingkat penurunan keberagaman hayati serta kerusakan sensor. Kejahatan siber meliputi seperti pencurian data atau phishing, penyebaran malware, serangan iOS atau denial of service, serta perundungan siber atau cyberbullying. Neokolonisme adalah suatu konsep di mana negara lebih mendominasi dibanding negara lain secara tidak langsung tanpa menggunakan kekerasan, tetapi melalui hubungan bilateral, pengaruh budaya, dan bantuan ekonomi. Gegar budaya adalah kondisi di mana masyarakat belum bisa menerima kebudayaan asing yang berbeda dengan budaya sendiri. Ketidakseimbangan budaya adalah kondisi tidak seimbangnya unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Konsumerisme adalah pola hidup yang mendorong individu melakukan konsumsi secara berlebihan atau tidak terkendali secara sadar dan berkelanjutan. Hedonisme adalah pola pandangan hidup seseorang yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Kerusakan lingkungan contohnya adalah permasalahan lingkungan, pencemaran hutan, air, dan udara. Kerusakan lingkungan adalah permasalahan lingkungan, pencemaran tanah, air, dan udara, kerusakan hutan, pantai, pegunungan, dan tanaman. Kejahatan cyber adalah contohnya pencurian data, penyebaran malware, perundungan cyber, dan serangan DOS. Oke. Negara yang mendominasi negara lain secara tidak langsung dan akan berkekerasan dan terlibat hubungan liberal, pengaruh budaya, dan ekonomi. Gegar budaya atau cultural shock adalah unsur-unsur budaya asing yang bisa diterima oleh masyarakat karena berbeda dengan unsur-unsur budaya sendiri. Ketertinggalan budaya adalah tidak seimbangan unsur-unsur budaya yang berkembang di masyarakat. Konsumerisme adalah suatu pola hidup yang mendorong individu untuk konsumsi secara berlebihan dan tidak terkendali secara tidak sadar dan berkelanjutan. Hedonisme adalah suatu pandangan yang menyatakan kebahagiaan atau usaha seseorang untuk diberikan mencapai kesenangan. Seseorang terletak dari usaha untuk menghindari suatu penderitaan. Keempat, kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, contohnya kerusakan tanah, polusi, dan air. Dan juga kerusakan hutan. Nomor 5. Kejahatan cyber. Pencurian data. Terus penyebaran malware. Serangan DOS dan perundungan cyber. Yang pertama ada neokolonialisme, adalah suatu konsep yang dimana suatu negara mendominasi negara lain tanpa melakukan kekerasan, menggunakan pengaruh budaya, ekonomi. Yang kedua ada gegar budaya. Gegar budaya itu adalah kondisi di mana orang siap menerima budaya asing masuk ke dalam menerima budaya asing. Yang ketertinggalan budaya adalah orang yang tidak mau menerima budaya asing masuk ke wilayah mereka. Habis itu hedonisme yaitu memiliki hedonisme itu
semacam Kapitalisme itu hidup secara berlebihan. Kalau konsumerisme itu mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Dampak kerusakan lingkungan, yaitu dampaknya akibat sektor ilmu dan teknologi canggih. Yang terakhir ada kejahatan siber, yaitu phishing, habis itu penyebaran malware, DOS, dan cyberbullying. Neokolonialisme merupakan suatu konsep saat suatu negara mendominasi negara lain secara tidak langsung tanpa menggunakan kekerasan, tetapi melalui hubungan bilateral. Pengaruh budaya atau ekonomi. Yang kedua, geger budaya. Kondisi masyarakat belum siap menerima unsur-unsur budaya asing secara tidak langsung yang berbeda dalam budayanya sendiri. Yang keduanya, ketinggalan budaya merupakan kondisi masyarakat belum tidak seimbang dengan unsur-unsur kebudayaan yang dalam masyarakat berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, apa namanya? Konsumerisme merupakan sebuah suatu pola hidup yang individu yang mendorong individu untuk melakukan proses konsumsi secara berlebihan atau secara tidak sadar dan berkelanjutan. Yang kedua, hedonisme merupakan suatu konsep yang menerima kesenangan dan kenikmatan untuk tujuan pandangan hidup yang beranggapan bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup. Yang keempat, dampaknya pencemaran tanah, air, dan udara. Kelima, perundingan atau perundingan cyber. Neokolonialisme adalah merupakan sebuah konsep saat suatu negara mendominasi negara lain secara tidak langsung dan dengan tidak menggunakan kekerasan. Tetapi melalui hubungan bilateral, pengaruhnya budaya dan pertumbuhan ekonomi. Dua, kondisi geger budaya adalah kondisi masyarakat yang belum siap menerima unsur-unsur masyarakat budaya asing dengan budaya sendiri. Ketinggalan budaya atau perubahan merupakan kondisi tidak seimbangnya unsur-unsur budaya berkembang dalam masyarakat. Konsumerisme adalah suatu pendorong suatu pola hidup yang mendorong individu dalam melakukan suatu proses konsumsi secara berlebihan atau tidak secara terkendali dan secara sadar. Egoisme lagi. Itu kalau egoisme. Neokolonialisme merupakan sebuah konsep saat suatu negara mendominasi negara lain secara tidak langsung tanpa melalui kekerasan, tetapi melalui hubungan bilateral. Kedua, geger budaya atau kultur shock, yaitu ketika masyarakat belum siap menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda dengan kebudayaan sendiri. Satu lagi, ketinggalan budaya. Ketinggalan budaya belum lagi, Bu? Belum.